layak menjadi protagonis. Jatuh dari tebing pasti akan membawa petualangan. Untung aku mengikutinya turun. Aku sudah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka hari ini begitu banyak tamu akan datang. Bolehkah saya menanyakan nama Agung Senior? Lebih baik tidak usah dibahas. Untuknya tidak melihat pembawaan The luar film biasa was senior. translated and narrated by Ada M sedikit di Media. antara alisnya. Semangat kepahlawanan. Mungkinkah ini belum lama terjadi? Anda muncul di dunia persilatan. Benar sekali. Aku adalah iblis kerak 6 jari. Terkenal dan perkasa. Dasar jurang. Nama senior dikenal di seluruh dunia. Junior ini beruntung bertemu denganmu hari ini. Suatu kehormatan besar. Aku paling membencinya. Orang yang menjilat dan menjilat pantat. Kau tidak terlihat seperti orang baik. Benar sekali. Senior, dia hanyalah seorang pedagang yang kejam dan tidak benar. Diam. Kau mati. Senior set teknik telapak tangan ini. Mungkinkah? Benar sekali. Ini adalah yang telah lama hilang. Telapak begua honjoan. Senior, kau hanya mengatakan semua itu sendiri, kah? Teknik telapak tangan yang begitu indah. Di bawah seluruh langit. Aku khawatir hampir tidak ada yang mengetahuinya. Penjilat. Bagaimana mungkin seorang senior menjadi seseorang yang menerima sanjunganmu? Setiap kata junior ini tulus. Semua tulus. Kalau begitu, apakah kau lapar? Aku punya daging panggang di sini. Barusan kau berkata, paling benci penjilat. Junior ini baru saja jatuh dari tebing. Dan mungkin tidak bisa makan makanan berminyak yang kaya. Kau jatuh begitu keras. Tapi aku punya di sini. Pil Jen Yuan Retrograde, Pil Yuan Kunci Pemulih Tulang. Setelah memakannya, kau akan segera pulih. Tidak, ada dua orang di sini. Ini. Senior, dia hanyalah seorang penjahat yang tidak berperasaan dan tidak adil. Kau sama sekali tidak boleh menyelamatkannya. Kau penjahatnya. Lalu, apakah kau mengenali pil ini? Senior, mungkinkah pil ini? Benar sekali. Tunggu sebentar. Senior, kau mengatakan itu benar untuk semua yang dia katakan. Dia tidak tahu apapun sama sekali. Dia menipumu. Kau menipuku. Sama sekali tidak. Dia bilang dia tidak. The film was translated Nah, and aku suka narrated temperamenmu. by M Ini, Media. ambil pil ini. Terima kasih senior. Senior, pil ini. Mari kita berikan pada gadis itu. Kenapa? Dia jatuh dari tebing bersama kita. Kami berdua pria dewasa. Tidak bisa membiarkan seorang gadis pergi menuju kematiannya. Benar. Maafkan aku. Aku juga mencoba menyelamatkanmu. Dengan lidahku. Kenapa kau menyentuh dadaku? Apa kau sanggup? Kau tidak sanggup. Minggir biar aku yang melakukannya. Junior ini menyelamatkan seseorang. Tapi aku khawatir hidupku akan segera berakhir. Jangan takut, jangan takut. Lihat apa ini. Senior, mungkinkah pil ini? Tidak salah. Tidak salah. Hanya inikah yang kau tahu? Senior, biarkan dia mengatakannya sendiri. Jika aku tidak salah. Ini adalah pil. Disebut apa kau katakan? Yang barusan disebut pil Yuan Kunci Pemulih Tulang. Menurutmu apa nama yang ini? Lumayan. Ini disebut. Semuanya sudah jelas. Sialan. Sialan. Pergi ke neraka. Rasakan itu karena sudah sok keren. Apa kalian berdua punya dendam? Aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya. Tulangmu akan kucabik untuk anjing. Kau. Bagus, bagus, bagus. Seperti yang diharapkan saudara bersatu. Benar sampai ke langit. Kenapa kita tidak melakukan ini saja? Kalian berdua menjadi murid di bawah bimbinganku. Kalian adalah sesama murid. Dendam masa lalu dihapuskan. Aku akan menjadi saudara angkat dengannya dan sesama murid. Kakak, Besar kepalamu. Aku dewa perang dari perbatasan utara. Menjadi saudara angkat denganmu? Anak-anak dunia bawah. Betapa berani dan tidak terkendali.
kau menjadi murid di bawah bimbinganku. Aku akan menyembuhkan lukamu. Bagaimana? Guru, mohon terima sujud murid ini. Aku, Duan Tianqi. Hari ini aku menjadi murid di bawah guru. Dan menjadi saudara angkat dengan Yi Fan. Mulai sekarang. Mulai sekarang, bersaudara bersatu. Jangan pernah mengkhianati satu sama lain. Jika di masa depan, kamu tidak berbakti kepada guru, kakak, semoga kau mati mengenaskan. Jika di masa depan, kamu melakukan kejahatan, kakak, semoga kau dicabik-cabik oleh 5 kuda. Jika di masa depan, kamu mengkhianati sek, kakak, semoga kau berdarah dari semua 7 lubang. Kakak, semoga kau ditendang oleh 10.000 orang. Aku sudah benar-benar mati. The film was translated Aku masih belum and melampiaskan narrated amarahku. by M. Media. Ye Fan, kau adalah orang yang paling tulus. Yang pernah kulihat ingin menjadi murid. Duan Tianqi, giliranmu. Untuk menjadi murid di bawah senior ini. Dan mengenal saudara angkatku, Yi Fan. Di masa depan, aku pasti akan menghormati guru. Dan menjaga sesama muridku. Jika aku melanggar ini, adik seperguruan, Kau harus menunjuk dirimu sendiri. kau barusan menunjuk ke arahku. Kau adalah kakak. Kami berdua menjadi murid. Kau pergi lebih dulu ke Gunung Pisau dan Lautan Api. Kau pergi lebih dulu untuk mati dan kehilangan nyawamu. Aku adik junior. Kau harus menjagaku. Benar. Ye Fan benar. Ketika sampai pada hal ini, kau harus menunjuk dirimu sendiri. Jika aku melanggar ini, semoga aku dihancurkan oleh langit dan bumi. Apakah itu baiklah? Kakak. Sekarang kita adalah saudara angkat dan sesama murid. Dendam masa lalu ini dihapuskan. Kau tidak bisa menyerangku lagi di masa depan. Jika tidak, semoga kau disambar petir dan mati mengenaskan. Kalian berdua mulai sekarang adalah sesama murid. Kalian harus saling mencintai. Jika kalian saling menyakiti, aku akan membunuh kalian. Ya, Ya, murid tidak berani. murid tidak berani. Baiklah, kau harus pergi. Aku juga harus pergi. Adik seperguruan, mulai sekarang, kita adalah sesama murid. Bukankah begitu? Kita harus saling membantu. Ya. Kalau begitu, kau berutang pada kakak senior 500 juta. Kapan kau akan membayar kakak senior kembali? Masalah ini tidak mudah ditangani. Apa maksudmu? 500 juta milikmu itu, aku sudah menyumbangkannya ke daerah Kumur sebagai kesejahteraan. Tidak bisa mendapatkannya kembali. Baiklah, karena itu masalahnya. Jangan salahkan kakak senior. Ikatan antara sesama murid. Apa yang sedang kau lakukan? Guru tidak mengizinkanmu memukulku. Di antara sesama murid, kita tidak boleh saling menyakiti. Namun, dengan kekuatanku sebagai dewa perang dari perbatasan utara, aku tidak perlu mengangkat satu jari pun. Aku bisa membuat adik seperguruanku mencari cara untuk mengeluarkan uang itu. Benar. Apa yang kau khawatirkan? Benar. Bukankah itu hanya 500 juta? Bukankah itu hanya sebidang tanah? Aku akan membantumu mencari cara untuk mendapatkan uang. Beli kembali tanah itu untukmu. Jika adik seperguruan memiliki pemikiran seperti itu, mari kita diskusikan panjang lebar. Itu bukan tidak mungkin. Kalau begitu mari kita lakukan ini. Mari kita kembali ke kota. Mari kita cari waktu untuk mengobrol baik sambil minum. Aku akan mengurus ini untukmu. 4 keluarga besar. Aku akan membantumu membersihkan jalan. Baiklah. Karena adik seperguruan membantu, maka semua yang aku miliki di masa depan secara alami akan dibagikan dengan adik seperguruan. Baik-baik. Ayo pergi. Bukan sesuatu yang berguna. Presiden Yi, ini pidato Anda. Silakan dilihat. Apakah ada masalah? Akan saya revisi. Baiklah, lumayan bagus. Tidak ada masalah. Sihan. Ikutlah denganku. Ruang rapat. Presiden Yi, apa yang akan Anda lakukan? Jangan gugup. Duduk dulu. Duduk. Ya Tuhan, sungguh, jangan gugup. Aku tidak akan mengganggumu. Presiden Yi, Mengapa tiba-tiba ada ucapan tahun baru? bawahan Anda sangat setia kepada Presiden Yi. Kesetiaanku tidak terbagi. Begitu. Mulai hari ini, aku memberimu liburan. Presiden Yi, mohon jangan pecat saya.
Apakah itu baik-baik saja? Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Dasar anak ini, kenapa kamu tidak bisa memahaminya? Maksudku adalah, Kakak Ivan sedang dalam suasana hati yang baik. Benar saja anjing tidak bisa berhenti makan tai. kerja bagus. Tepat sekali menggunakan sihan hari ini untuk menyingkirkan iblis kecil ini. Apa, Ivan ini semakin sulit diprediksi. Menarik. Wanita bagiku tidak lebih dari sekadar mainan. Menjadi bawahan Yevanku secara alami berarti memenuhi semua kebutuhanku. Malam ini, aku akan memberinya perlakuan aturan tersembunyi. Begitulah seharusnya, kakakku Ivan. Sangat luar biasa, dikelilingi oleh wanita cantik. Begitulah seharusnya. Hanya karena ibunya sakit, dia tidak berani melawanku. Jadi dia patut dieksploitasi olehku. Jika seseorang bisa mempekerjakannya, mungkin dia bisa lolos dari kesengsaraan ini. Xiao Xiao, apa pendapatmu tentang orang ini? Di mana dia? Aku tidak tahu. Ayo, lihatlah dia baik-baik. Baiklah, Bukankah dia menyedihkan? menyedihkan, Bukankah itu tragis? tragis. Apakah kamu ingin menyelamatkannya? Tidak, Xiao Xiao, ya, bagaimana dengan ini? Kamu pekerjakan dia. baiklah. Aku akan membayar uangnya. Aku mengerti. Apa kau ingin? Mengirim mata-mata perusahaan. Melihatnya, penampilan yang patuh. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Jangan coba-coba membodohiku. Pintar sekali. Bagaimana mungkin dia bukan orang baik? Dia telah menahan penghinaan dan mengikutiku. Mengikuti bajingan sepertiku selama 5 tahun. Dia yang paling pintar, paling mampu, dan gadis paling tangguh yang pernah kutemui. Xiong Xiao Xiao, aku salah menilaimu. Kupikir kau akan, tanpa ragu mengulurkan tangan, ketika orang lain dalam kesulitan, membantu orang lain. Hasilnya adalah, sekarang, buat aku nyata. Kakak Ivan, konferensi pers akan segera dimulai. Aku akan pergi dan bersiap. Konferensi pers. Di dunia yang semakin kuat saat ini, kita sebagai perusahaan, harus selalu ingat konsumen kita dan memberi kembali kepada sesama warga desa kita. Terima kasih semuanya. Tuan Yi, kudengar Anda menggunakan pengaruh keluarga Anda untuk memaksa putri sulung keluarga Yue untuk bertunangan dengan Anda. Mengenai masalah ini, bagaimana Anda menjelaskannya? Saya minta maaf, kami tidak memiliki sesi tanya jawab yang disiapkan hari ini. Pertanyaan yang tidak terkait dengan konferensi pers ini tidak akan dijawab. Anda selalu didorong oleh keuntungan. Apakah konferensi pers ini hanya sebuah pertunjukan? Aku seorang kapitalis. Apakah konferensi pers ini hanya sebuah pertunjukan atau bukan? Kita menunggu penilaian publik. Presiden Yi jangan pergi. Presiden Yi jangan pergi. Jangan pergi. Presiden Yi jangan pergi. Di luar konferensi pers, tidak bisa melihatku, tidak bisa melihatku. Apa yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Aku tidak punya muka untuk melihatmu. Mari kita jalani hidup kita The masing-masing. film was Singkatnya, translated tidak bisa melihatku. and narrated by M Media. Kakak Ivan, sepertinya aku melihat Kak Fangia pergi ke sana. Fang, apa ya? Kak Fangia, Kenapa kau memanggilnya? Sangya memang cantik. Sayang sekali kemudian, dia wanita Duan Tianqi. Presiden Yi, apa yang kau katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Bai Fangia juga bisa mendengar pikiran batin Ivan. Aku harus mengamati dengan cermat. Itu, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Jangan pergi, bukankah kita sudah lama mengobrol? Kakak Ivan, apa kau akan bertunangan dengan Kak Mengran? Kalian mengobrol saja, aku masih ada urusan di sini. Aku pergi duluan. Aku tidak akan mengganggu kalian. Kakak Ivan, Kak Fangia adalah orang yang sangat baik. Bagaimana kau bisa tega menyakiti hatinya? Gadis kecil, kenapa kau begitu menghakimi? Presiden Yi, saya perlu meminta izin cuti. Ada apa? Kondisi ibu saya memburuk. Dokter mengatakan dia mungkin tidak akan berhasil. Tunggu, jangan terburu-buru. Pergi ke rumah sakit untuk menemui ibumu dulu. Aku akan mengurus sisanya. Bagaimana perkembangannya? Cantik, apakah kau sudah menemukan Duan Tianqi? Teleponnya mati, aku tidak bisa menghubunginya. Sialan, anak itu tidak bisa ditemukan di saat jenting. Bukankah itu Xiao Xiao, seorang ahli medis terkenal? Kenapa kau tidak bertanya saja padanya?
Bagaimana aku menjelaskan ini padamu? Apakah kau sudah memeriksa rumah Duan Tianqi? Baru saja diperiksa. Dia tidak ada di rumah. Aku sudah mengirim orang untuk mengawasi pintu masuk. Presiden Yue, Presiden Wang dan yang lainnya sudah di kantor. Kontraknya juga sudah siap. Baik, mengerti. Aku akan segera pergi. Tunggu sebentar. Presiden Wang yang mana? Presiden Wang dari grup Dakang. Orang tua ini. Ada apa? The film was Seberapa banyak yang kau translated tahu and tentang Presiden Wang narrated ini? by M. Kurasa Media. tidak banyak. Seorang pengusaha dari luar kota. Reputasi baik. Dukungan keuangan yang kuat. Mengran, aku pikir kontrak ini sebaiknya ditunda sampai besok. Apa kau bercanda? Apa kau pikir berbisnis itu seperti bermain-main? Gedung perkantoran. Aku sangat terkesan. Bisakah aku memberitahumu alasannya? Aku sudah memberitahumu. Bukankah kuncinya adalah kita tidak bisa? Kontrak ini adalah sebuah konspirasi. Bagaimana dia bisa tahu? Hari ini tidak baik. Menandatangani kontrak adalah pilihan terburuk. Aku tidak pernah percaya pada hal-hal seperti ini. Apa ada yang ingin kau katakan? Jika tidak, aku pergi. Kau tidak pergi. Aku minta maaf, tapi hari ini benar-benar tidak cocok untuk menandatangani kontrak. Asisten, beritahu bagian keuangan untuk menyiapkan pengiriman uang. Mengran, percayalah padaku kali ini saja. Sekali saja. Apa ada yang ingin kau katakan? Jika tidak, jangan tunda aku mencari uang. Mengran, Maafkan saya Presiden Wang. Presiden Yue benar-benar muda dan menjanjikan. Mari kita menandatangani kontraknya. Tidak perlu melihat kontraknya. Langsung saja kita tanda tangani. Presiden Yue memang berani. Kemarilah, mari tanda tangani kontraknya. Siapa kamu? Pergi sana. Tuan muda Ye kami sedang menangani urusan di sini. Jika kau tidak takut mati, maka nyahlah. Ye Fan, apa yang sedang kau lakukan? patahkan semua pena di gedung ini. Untukku, mari kita lihat bagaimana kau menandatangani kontrak ini. Ye Fan, sedang menegosiasikan bisnis. Jangan main-main. Negosiasi bisnis. Bisnis apa yang masih kau negosiasikan? Ye Fan, hati-hati. Aku akan berubah menjadi bermusuhan. Berubah menjadi musuh. Aku akan berubah menjadi musuh duluan. Ayo, ayo. Xiao Wang, Ye Fan, apa yang sedang kau lakukan? melakukan apa? Kau bermarga Wang. Semua orang di kota Yanjiang tahu bahwa Yue Mengran adalah tunangan Ye Fan. Beraninya kau menggoda tunanganku. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak menggoda. Ini salah paham. Tanda tangani saja kontraknya. Lihat kepalaku. Tanda tangani kontraknya. Pukuli dia untukku. Selama 24 jam. Sampai dia tidak bisa bangun. Presiden Yi, waktu yang Anda minta. Sangat tepat. Tanganku tidak. Setepat itu. Kalau begitu awasi saja. Jangan pukul dia. Baguslah Duan Tianqi sudah pergi dari dunia ini. Aku benar-benar bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Ye Fan, jangan memukul terlalu keras. Aku Xie Fan adalah penjahat nomor 1 di kota Yanjian. Ini gayaku. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan menandatangani kontrak ini. Berhenti memukul. Hai, Itu akan segera selesai. Persyaratan jaraknya masih kurang 3025 menit. baiklah. Baiklah. Presiden Wang, silakan. Meringkuklah seperti bola. Pergi dari sini. Katakan padaku, bagaimana kau tahu Presiden Wang punya masalah? Apa dia punya masalah? Aku tahu aku seharusnya memukulnya lebih banyak. Katakan yang sebenarnya. Bagaimana kau tahu? Aku tidak tahu. Kau tidak mengatakan yang sebenarnya, kan? Kalau begitu di masa depan, jangan cari aku saat butuh. Jangan pernah muncul di depanku. Baiklah. Ini kesepakatan. Kembali dan beritahu keluargamu tentang ini. Mari selesaikan masalah ini secepat mungkin. Sudah kubilang, tanggal 10 bulan depan tunangan. Tidak, maksudku bahwa membatalkan pertunangan dan tidak pernah bertemu satu sama lain lagi. Ye Fan, apa maksudmu sebenarnya? Dulu, kau mengejarku selama 3 tahun. Bukankah kamu tidak setuju? Aku setuju sekarang. Apa yang kamu inginkan? Aku merasa seperti kita benar-benar cocok. Tidak. Bisakah kamu berhenti mempermainkanku? Seluruh kota tahu kamu membenciku. Mengapa begitu sulit bagi kita untuk putus? Baiklah, kita putus. Beri aku alasan. Aku sangat terkesan. Aku bisa memberitahumu alasannya. Sudah kubilang sejak lama. Bukan itu intinya. Bukankah itu tidak apa-apa? Aku tak peduli pikir, no, kau nggak akan jujur padaku. Aku tolak buat itu. Bebas aja. Apakah kamu yang tidak membiarkannya mencicipi sedikit pun jurus rahasiamu? Kamu benar-benar tidak tahu betapa kuatnya aku. Apa yang sedang kau lakukan? Dasar wanita, kau benar-benar murahan.
Saat aku mengejarmu, kau menghindar. Sekarang aku ingin menendangmu, kau malah bersemangat sendiri. Jaga bicaramu. Hari ini aku akan memberimu sesuatu yang kejam. Gadis ini, kenapa dia tidak bergerak? Beri aku tamparan, lalu batalkan pernikahan. Kamu, apa yang kau lakukan dengan mata tertutup? Anak ini berpura-pura menjadi gangster denganku. Jika kau punya nyali, cium aku. Aku tidak akan tertipu oleh itu. Wanita, sebaiknya kau berinisiatif. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa yang akan kau lakukan, Kak? Tidak mungkin. Apa kau serius? Baiklah, aku sedang tidak berminat. Lain hari saja. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Tuan muda Ye, jika kau ingin berciuman, temui aku nanti. Halo, Xiao. Situasi ini mendesak. Bisakah kau membantuku? ada apa? Tampan. Apa kau ingat, sekretarisku? Ibunya sakit parah. Bisakah kau memeriksanya untukku? Bagaimana aku melihatnya? Penyakit ibunya cukup langka, tapi kau pasti bisa menyembuhkannya. Tuan muda kita, sejak kapan kau menjadi begitu peduli pada bawahanmu? Ini masalah hidup dan mati. Bisakah kau berhenti bersikap sinis? Kalau begitu aku akan membantumu menyelamatkan seseorang. Apa untungnya bagiku? Aku akan membayar biaya konsultasinya 2 kali lipat. Apa kau pikir aku butuh uangmu? Bagaimana kalau begini? Berikan aku semua saham dari pabrik farmasimu. Jangan sisakan 1 sen pun. Nilai pasar pabrik farmasi itu lebih dari 30 miliar. Sahamku bernilai sekitar 17 miliar. Bagaimana, tampan? Baiklah, aku berjanji padamu. Ini kesepakatan. Benarkah? Ya, Kalau begitu datanglah dan tanda tangani kontraknya. selamatkan orang itu dulu. Penyakit ibumu sudah aku stabilkan. Aku sendiri yang akan melakukan operasinya minggu depan. Kedai kopi. Tanda tangani kontraknya. Orang kaya. Bagaimana bisa ku dengar bahwa kau sudah meringankan penyakit ibu Sihan? Ya. Jika di masa depan, media mewawancarai Anda, uang mana yang dihasilkan, yang paling sukses? Kau harus mengisi ini. Pasti. Kau akan langsung tanda tangan begitu saja. Apa ada masalah? Halo. Mari kita tanda tangani kontraknya. Tercengang. Kenapa harus ditandatangani kontrak ini? Bukankah kau memintaku untuk menandatanganinya? Jika aku tidak menandatanganinya, kau akan bilang aku tidak menepati janjiku. Yiven, sebenarnya apa yang kau rencanakan? Kau menghasilkan 17 miliar. Kau. Kenapa kau begitu bersemangat? Bukankah kau akan memintaku saham? Setelah mengambil sahamnya, kita tidak akan saling mengganggu. Aku bisa hidup beberapa tahun lagi. 17 miliar ini yang kau hasilkan. Coba lihat, begitu bersemangat. Apa aku benar-benar sebegitu menyebalkannya? Bukankah ini yang kau inginkan? Hai. The film was translated and narrated by M. Setiap sen Media. yang aku hasilkan etis dan legal. Aku tidak pernah menggunakan hidup orang lain untuk mengancam orang lain, untuk menghasilkan uang. Jadi simpan saja saham-saham ini untuk dirimu sendiri. Apa kau baik-baik saja? Apa aku sebegitu tidak disukainya? Tidak menyenangkan. Cukup imut. Lalu kenapa kau selalu ingin menghilang dari sisiku? Tidak. Kesalahpahaman. Kenapa bertunangan dengan Yu Mengran? Aku tidak bertunangan dengannya. Aku ingin hidup beberapa tahun lagi. Baiklah, kalau begitu bertunanganlah denganku. Nenekku sayang, tolong ampuni aku. Aku benar-benar tidak punya takdir itu. Kakak Yiven, meskipun aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan belakangan ini, tapi aku benar-benar berpikir kau orang yang cukup baik. Kakak Wang. Minumlah. Yiven, Cepat dari jadwal.
Siapa itu? Duan Tianqi tidak ada di sini hari ini. Keluarga Bai. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Feng Ya. Kau tidak boleh bergaul dengan Hu Shu, apalagi makan malam dengannya. Kenapa? Kau ini siapa bagiku? Urus saja urusanmu sendiri. Baiklah, bahkan jika kau membuat janji dengannya untuk makan malam, bisakah kau melakukannya besok? Apa yang akan kau lakukan dengannya besok? Aku sama sekali tidak peduli padamu. Aku bisa makan kapanpun aku mau, itu kebebasanku. Aku memberitahumu. Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun ini. Tapi aku tidak menyangka, di dalam hatimu, aku sangat tidak berharga. Kau sangat berharga, sangat berharga. The Kau film sangat was berharga. translated and Tapi Hu Shu narrated by bukan orang baik. Media. Aku tidak peduli tentang hal lain. Kau pasti tidak akan bisa makan ini hari ini. Kenapa kau mengendalikanku? Andalkan aku untuk menjadi diriku. Aku akan bersikap tidak masuk akal hari ini. Apa urusanmu? Dengarkan baik-baik. Pikirkan tentang kekuatan keluarga Bai. Dan aku, Bai Fangya, berpikir sebelum berbicara. Baiklah. Tunggu sampai kau ditipu uang dan tubuhmu oleh Hu Shu. Jangan menyesal. Jangan datang mencariku. Sial. Keluarga Yue, Halo? Ada apa? kau segera kirim seseorang untuk mencari Duan Tianqi. Kau ingin dia untuk apa? Aku baru saja bertengkar dengan Fang Ya. Dia marah dan pergi makan malam dengan si bajingan Hu Shu. Aku sedikit khawatir tentang dia. Apa kau sakit? Aku benar-benar akan mati. Apa yang kau bicarakan? Masalah ini sangat rumit. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu sekarang. Aku bisa mencari tahu informasi Huswo. Baiklah, baiklah. Aku menunggumu. Rasa syukur yang mendalam tidak membutuhkan kata-kata. Siapa itu? Yifan. Apa yang kau lakukan The di sini? film was translated and narrated Lepaskan by kacamatamu. Media. Kau baik. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Yifan, Pukuli dia sampai mati. lepaskan. Yifan, apa kau tidak tahu? Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah nenek moyangmu. Yifan, Fang Ya. Fang Ya. Aku gerah. Fang Ya. Tidak mungkin. Fang Ya. Fang Ya, tidak, tidak. Fang Ya. Ini benar-benar mencari masalah. Kakak,
Kak Feng ya, kau punya keberanian. Kepada Kak Feng ya, kau berani menggunakan trik seperti itu. Gunakan otakmu. Jika aku ingin melakukan sesuatu, mengapa aku memanggilmu ke sini? Apa yang terjadi? Perlakukan dia. Menggan, aku minta maaf karena telah mengganggumu sepanjang malam. Terima kasih. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka bertunanganlah denganku. Bertunangan lagi. Itu sangat lucu. Kakakku Yifen telah mengejarmu selama 3 tahun dan kau bersikap seperti seorang gadis suci. Sekarang kakakku Yifen telah menjadi komoditas panas dan kau melemparkan dirimu padanya. Bagaimana aku mengingatnya? Kau bahkan gak repot. Tak sempat ngomong sama Yife. Kenapa 2 hari terakhir? Alih-alih belajar farmakologi, kau malah mulai bersaing. Dengan pria lain, aku yang bersaing. Baiklah. Kurangi bicara kalian berdua. Kakak Yifen, kakak Feng ya sedang menunggumu di dalam mobil. Ayo pergi. Ada leluhur lain di sini. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Kalau begitu aku harus pergi ke suatu tempat dulu. Aku akan mentraktirmu makan di lain hari dalam perjalanan pulang. Hati-hati. Apakah kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Jika kau tidak berbicara, apakah kau akan meminta maaf padaku? Maafkan aku. Tadi malam, aku terlalu impulsif. Tidak. Tadi malam. Aku juga salah. Sebenarnya aku tidak punya pacar. The film was translated Aku tahu. and Yifen, narrated by M. sebenarnya. Aku di sini. Cukup dekat. Aku pergi dulu. Tuan muda, Apa ini? ini adalah becak merek Fengshu, hijau dan ramah lingkungan, sederhana dan bersahaja, kuno dan hambar. Ini sangat cocok untuk persyaratan tuan muda. Bagaimana benda ini beroperasi? Tuan muda, izinkan saya. Terlalu cerah. Di mana saklar atap lunak di mobil ini? Tuan muda, Anda terlalu memikirkannya. Ini adalah mobil kegembiraan orang tua. Tidak ada atapnya. Tidak ada atapnya. Lalu, apa yang kita lakukan dengan matahari? Tuan muda, bawahan ini punya rencana. Bicara. Bertahanlah dan minum suplemen kalsium. Aku selalu bertemu dengan nasib buruk semacam ini. Tuan muda, hati-hati. Di depan ada kakus. Ada kubangan kotoran. Tidak bisakah kau menghindarinya? Bagaimana caramu menyetir? Tuan muda Ye, ada sebuah becak menghalangi jalan di depan. Aku akan turun dan memarahinya sekarang. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata kau, bocah. Anak buah Yifen. Benar, kau tahu apa yang baik untukmu. Aku sedang memarahimu. Kau berani memarahiku. Apakah kau baru saja diciptakan oleh Niwa? Aku akan memijatmu kembali. Berhenti. Saudara Tianqi, mohon ampuni aku. Mohon ampuni kami. Mohon ampuni ini, nyawa jalan ini. Tuan muda Ye jangan khawatir. Aku akan mengurusnya sekarang. Diam, minta maaf padaku. Tuan Ye kenapa? Aku minta maaf. Minta maaf sekarang. Maafkan saya. Saudara Tianqi, kebetulan sekali. Cuacanya sangat bagus. Apakah kau baik-baik saja? Bermain dengan Besi. Silakan jalan dulu. Kau duluan. Kau duluan. Kau duluan. Kau duluan. Kau duluan. Kau duluan. Saudara Tianqi, Kau duluan. Shihan, aku berkonsultasi dengan kitab klasik kemarin. Tidak. Kemarin lusa aku berkonsultasi dengan kitab klasik dan menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit ibumu. Penyakit. Hari ini aku akan menyembuhkan penyakit ibumu. Jadi begitu. Lalu mengapa kau tidak membiarkan Saudara Tianqi menyembuhkan penyakit ibumu? Aku berharap ibumu cepat sembuh. Aku pikir Saudara Tianqi adalah naga di antara manusia. Di masa depan, sebaiknya kau juga ikuti Saudara Tianqi dan berkelana ke seluruh dunia, mencari kesenangan dan balas dendam. Bagaimana menurutmu? Tuan muda Ye, kau cukup tercerahkan hari ini. Belajar lebih banyak dari Saudara Tianqi. Saudara Tianqi, terima kasih. Tapi Presiden Zhang sudah setuju untuk membantu ibuku dengan perawatan medisnya. Operasinya akan dimulai minggu depan. Kalau soal pekerjaan,
Aku sangat berhutang budi kepada Presiden Yi. Aku harus melakukan apa saja untuk Presiden Yi. Aku tidak akan ragu. Shihan, kau tidak percaya pada kemampuan medisku. Jika boleh aku terus terang, penyakit ibumu, hanya aku, Duan Tianqi, yang bisa menyembuhkan. Tidak, bukan seperti itu. Presiden Zhong adalah ahli pengobatan. Dia berjanji, seharusnya tidak ada masalah. Terima kasih atas perhatianmu, Saudara Tianqi. Kalau begitu, biarkan Saudara Tianqi mencobanya dulu. Jika berhasil, kamu tidak perlu repot. Xiong Xiao. Tidak perlu. Tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kalau begitu, kamu dipecat. Presiden Yi, Anda tidak bisa memecat saya. Perawatan ibuku masih membutuhkan banyak uang. Presiden Yi, Aku akan membayar perawatan ibumu. Ikuti saja Saudara Tianqi. Baiklah. dia tidak perlu mengundurkan diri. Xiao. Dari mana tumpukan sampah ini berasal? Aku. Presiden Zhong, apa yang harus dilakukan? Dia ingin memecatku. Jangan khawatir, dia tidak akan berani. Apa yang tidak berani dia lakukan? Saat aku Yifan melakukan sesuatu, apakah aku masih perlu mempertimbangkan pendapat orang lain? Kakak Yifan, sebuah kata secara pribadi. Kamu tidak bisa memecat Shihon. Sudah diputuskan, tidak ada diskusi. Kalau begitu aku hanya bisa memberitahu Duan Tianqi. Apa yang kamu lakukan padaku? Silakan, aku tidak melakukan apa-apa. Itu tergantung bagaimana aku mengatakannya. Aku akan bilang kamu menyentuhku, menciumku, menyerangku, dan memberiku obat. Xiong Xiao. Jangan terlalu memaksa. Kakak Tianqi, apakah kamu tahu apa yang dia lakukan padaku? Dia memberiku obat. Yifan, apa yang kau lakukan pada Xiao? Harap tenang dulu. Baiklah. Anak baik, apa kau mencoba membunuhku? Lalu Shihon, Aku tidak akan memecat Shihan. Baiklah, tidak apa-apa. Jadilah anak baik. Baiklah, Shihan, itu, aku tidak akan memecatmu lagi. Bekerja keras saja di masa depan. terima kasih, Presiden Yi. Terima kasih, Presiden Zhong. Xiao, apa sebenarnya yang dia lakukan padamu? Bagaimana bisa sampah berbicara? Xiao, Ayo pergi. Tidak apa-apa. Selamat tinggal. Cepat. Halo, Yifan, pulang untuk makan. Paman. Hari ini aku Cepat datang. pergi ke rumah Mengran. Adik kecil, kau dengar kau punya kesepakatan bisnis senilai ratusan juta untuk dibicarakan. Orang-orang yang bicara besar, aku sudah melihat banyak dari mereka. Aku akan memberimu 30 detik. Dalam 30 detik, jika kau tidak bisa memberiku informasi yang berguna, aku khawatir aku harus menunjukkanmu pintu keluar. Tuan Yu, mungkinkah kau tidak tahu bahwa keluarga Yu sudah mencapai ambang kebangkrutan? Kau tidak punya banyak waktu lagi. Kau tidak bisa menakutiku dengan kata-kata itu. Sejauh yang aku tahu, keluarga Yu sudah di ambang kebangkrutan beberapa tahun lalu. Jika bukan karena Nona Mengran mengambil alih dalam krisis, mereka tidak akan mampu membalikkan keadaan. Katakan padaku sesuatu yang aku tidak tahu. Kau tidak punya banyak waktu lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu sesuatu yang tidak kau ketahui. Nona Mengran, untuk membuktikan dirinya, menggunakan lebih dari 2 miliar uang tunai untuk bekerja sama dengan grup Dakang. Sekarang grup Dakang sudah melarikan diri dengan uangnya. Keluarga Yui mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pulih. Keluarga Yue. Tunjukkan dia keluar, Tuan Yu. Mungkin, tidakkah kau percaya jika kau tidak bertanya tentang itu? Keluarga Yu akan berisiko runtuh. Duan Tianqi, kau anjing. Kenapa kau tidak datang lebih cepat atau lebih lambat? Kenapa kau harus datang saat ini? Jika kau tidak datang, apa aku akan berada dalam kekacauan seperti ini? Untungnya aku pintar seperti es dan salju, dan aku memanfaatkan pergi ke kamar mandi untuk melarikan diri. Duan Tianqi, cepat atau lambat aku akan meledakkan kepala anjingmu. Beraninya kau memarahi tuan muda kami? Semua yang kau katakan itu sudah diselesaikan. Dana masih di tangan kita. Selesai.
Aku punya berita lain. Lebih baik kau memberitahuku sesuatu. Aku tidak tahu. Grup Tianyu akan segera membangun fasilitas hiburan besar. Dengan total investasi lebih dari 30 miliar. Apakah Tuan Meng tahu tentang ini? Terus kenapa? Jika kita memanfaatkan ini dan menggunakan 2 miliar ini untuk mengambil alih tanah itu. Lalu ketika dia membangun taman hiburan, bukankah dia harus datang kepada kita untuk membelinya? Tuan Duan, aku minta maaf atas pelanggaran sebelumnya. Mari, silakan duduk. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuan Muda Ye jatuh dari balkon. Apel, Tuan Duan. Mari, ceritakan padaku secara detail. Grup Tianyu adalah grup besar. Semua orang di sini harus tahu itu. Proyek ini, di perusahaan mereka, ini sudah berlangsung lama. Dan di perusahaan mereka, semuanya sangat rahasia. Hanya aku yang tahu. Jika kita merebutnya sebelum mereka mengambil tanah ini, lalu ketika mereka memagari tanah itu, ambil sebidang tanah ini seharga 2 miliar yuan. Itu bahkan bisa berkali-kali lebih berharga di masa depan. Ya. Xiaofan, apa pendapatmu tentang ini? Apa yang kupikirkan? Dia ingin mendapatkan putrimu. Apa yang bisa kupikirkan? Dengarkan saja dia. Semua orang akan bahagia. Aku pikir saudara Tianqi. Apa yang kau katakan masuk akal. Tunggu sebentar. Tuan muda akan pamer. Aku harus memberi protagonis beberapa kesulitan. Lebih menyenangkan menampar wajahnya. Tidak mungkin. Aku tidak setuju dengan saudara Tianqi. Kenapa? Pertama-tama tanah ini tidak mudah baginya untuk membeli. Kedua, ya. Proyek daerah kumuh sangat hemat biaya. Aku sarankan untuk berinvestasi di sini. Kenapa aku berpikir proyek ini layak? Proyek ini tidak bagus. Tidak bagus. Benar-benar tidak bagus. Bagaimana dengan ini, Yifan? Hari sudah larut. Kenapa kau tidak kembali duluan? Baiklah. Tunggu, ayah. Aku pikir saudara Yifan. Apa yang kau katakan masuk akal. Aku berencana untuk menempatkan semua dana diinvestasikan dalam proyek renovasi daerah kumuh. Kakak perempuan tertua, apa kau gila? Saudara Yifan, aku tidak percaya pada orang lain, aku hanya percaya padamu. Malam ini aku akan mengadakan pertemuan darurat, menentukan daerah kumuh. Detail renovasi khusus. Mengran, aku menyarankanmu untuk tidak memasuki proyek ini. Proyek ini memakan waktu dan tenaga. Harganya mahal dan... Apakah aku perlu tahu sebanyak itu? Aku hanya perlu mendengarkan saudara Yifan. Benarkan, saudara Yifan? Mengeram, kenapa kau tidak mengerti? Aku melakukan ini untukmu, untuk impianmu. Mimpiku adalah untuk menikah dengan keluarga baik-baik. Menikah dengan saudara Yifan, bukankah begitu? Saudara Yifan? Apakah Yifan memaksamu? Tidak ada yang memaksaku. Itu saja, malam ini aku akan mengadakan rapat pleno, rapat darurat. Jangan bersemangat kalian berdua. Aku akan pergi dan membujuknya. Pergi kau? Kau siapa? Cucu ini tidak akan. Apa kau akan melakukannya di sini? Sialan. Lawan saja. Duan Tianqi, jujur padaku. Apel. Apa aku membahas bisnis untuk bisnis? Biar ku beritahu tentang penilaianku. Bagaimana aku tahu? Dia sangat emosional. Ada keuntungan yang bisa didapatkan dari renovasi daerah kumuh. Kau membiarkan Mengelan melompat ke dalam lubang api. Paman, keberuntungan berpihak pada yang berani. Risiko terbayar, peluang ada dalam bahaya. Jadi ada kesempatan. Kenapa keluarga Ye tidak berinvestasi? Bagaimana kau tahu keluarga Ye tidak berinvestasi? Aku hanya memberitahumu. Hari ini keluarga Ye telah memutuskan untuk berinvestasi. Proyek daerah kumuh ini setelah selesai. Apel. Ruang rapat di atas adalah daerah kumuh di kota kita. Laporan kemajuan proyek. Total kemajuan saat ini kurang dari 30% yang sebelumnya diinvestasikan. Konsorsium semuanya menarik diri. Kali ini aku berencana untuk mengambil alih sepenuhnya. Presiden Yi, proyek ini adalah ladang ranjau. Aku tahu. Tapi aku percaya pada sebuah pepatah. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Tapi Presiden Yi, Kalau begitu, sudah beres. Kali ini aku bertindak sepihak. Semua konsekuensi akan ditanggung sendiri. Presiden Yi membuat keputusan dengan tegas.
Kau punya ambisi seorang kaisar. Presiden Ye memiliki wawasan yang tajam. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Baiklah. Cukup sudah dengan sanjungan ini. Jangan bicarakan itu lagi. Jika tidak ada yang keberatan, maka siapkan kontraknya. Aku The ingin film was menyelesaikan semua prosedur translated dalam and waktu seminggu. narrated by Baiklah, M Media. Presiden Yi. Di luar gedung. Dia menindas kami rakyat jelata. Nyonya tua, Anda baik-baik saja. Berapa usianya? Mengapa kau mendorongnya sekeras itu? Apa kau gila? Sudah 3 tahun, aku belum menerima sepeser pun. Aku bahkan tidak punya uang untuk membeli obat. Apakah kalian orang kaya, peduli pada kami orang miskin? Bisakah kau bangun dulu? Tolong bangun dulu. Ini, ulurkan tangan. Maafkan aku. Kau tidak boleh pergi. Kau tidak boleh pergi. Eyo, Kau tidak boleh pergi. Kau tidak bisa pergi. kau tidak boleh pergi. Ruang resepsi. Ini adalah perjanjian garansi. Tidak peduli bagaimana proyek itu berkembang, aku akan membiarkanmu mendapatkan kembali modalmu. Awalnya, kau seharusnya tidak menanggung risiko ini. Saya hanya menginvestasikan 5 miliar. Jika saya kehilangan semuanya, biarlah, aku tak butuh kamu menyembunyikannya dariku. Hanya 12 miliar saja, keluarga baikku masih mampu kehilangan itu. Selain itu mungkin tidak harus. Kerugian total. Kupikir kau sebaiknya tetap membahasnya dengan keluargamu. Kakak Ivan. Kau berutang padaku. Budi besar kali ini. Kakak Ivan, apa yang akan kau lakukan kali ini? Dun Tianqi pasti punya lebih banyak trik di lengan bajunya. Bagaimana kau tahu? Apalagi yang kau tahu? Aku memasang pengawasan di rumahmu dan di mobilmu. Duan Tianqi, aku akan menghadang tentara dengan jenderal dan air dengan tanah. Aku sudah mengalahkannya sekali. Aku ingin mencoba. Dan lihat, apakah bajingan ini benar-benar tak terkalahkan. Aku pikir kau sebaiknya tetap mempekerjakan lebih banyak pengawal untuk keselamatan. Pengawal tidak berguna. Duan Tianqi bisa dengan mudah menghancurkan satu orang sampai mati. Justru para gadis inilah yang perlu dijaga jaraknya. Jangan sampai terlibat denganku. Baiklah, kontrak tidak akan ditandatangani. Pergi sekarang. Aku kesal hanya dengan melihat kalian. Apakah mereka bertiga bodoh? Yur mengeran. 3 tahun sebelumnya, aku memang ingin mencaplok keluarga Yue. Tapi kau sekarang tidak punya apa-apa lagi. Pergi lakukan apapun yang perlu kau lakukan. Terima kasih. Tapi kau tahu, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau mau. Selanjutnya, apakah giliranku? Aku memberitahumu. Di kehidupan ini, kau hanya bisa menikah denganku. Bukan itu, kakak perempuan tertua. Kita putus 3 tahun lalu. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan lagi? Kau minum dengan mereka. Aku juga mau. Anggur macam apa ini? Kok pedas banget gitu? Duan Tianqi, kau adalah putra takdir. Seorang protagonis alami. Tapi di dunia nyata ini, aku ingin melihat berapa lama keberuntunganmu bisa bertahan. Ruang makan. Tuan muda. Begitu banyak makanan. Begitu kaya. Benar-benar seseorang dengan uang. Duduk dan bicara. Jangan sungkan. Bagus-bagus. Tuan muda, kau tidak makan. Tidak usah terburu-buru. Kau makan dulu. Tunggu sebentar. Ada yang ingin kukatakan. Baiklah. Enak. Sangat enak. The film Jika was ini enak, translated mari kita bicara and bisnis. narrated by Baiklah, M Media. silakan bicara. Apakah kau ingin selalu makan seperti ini di masa depan? Pasti. Itu tidak akan berhasil. Cukup bagi saya untuk makan sesekali.
Tidak bisa menyia-nyiakan uang Tuan Muda. Jangan khawatir, dengan tubuhmu itu, 20 dari kalian tidak akan bisa membuatku jatuh miskin. Benar-benar, Tuan Muda kaya. Aku akan memberimu 200.000 sebulan. 500.000, apakah itu cukup? Aku akan membelikanmu rumah lagi. Setidaknya 5 juta di pusat kota. Dan mobil mewah. Pengeluaran bulananmu. Aku akan menanggung semuanya. Kebaikan besar Tuan Muda tidak akan pernah dilupakan. Terima kasih Tuan Muda. Baiklah. Tapi, ada sesuatu. Tuan Muda, silakan berbicara dengan bebas. Aku ingin kau sepenuhnya memutuskan hubungan dari organisasimu. Kau hanya punya 2 pilihan sekarang. Bunuh aku dan larilah untuk menyelamatkan hidupmu. 2. Tinggalkan organisasi ini dan ikuti aku mulai sekarang. Selama aku masih hidup, kalian pasti akan punya makanan untuk dimakan. Sedangkan untuk apakah kalian bisa melarikan diri dari kejaran organisasi, itu tergantung pada keberuntungan kita. Tuan Muda, apa yang kau bicarakan? Sejujurnya, sebenarnya aku bukan tuan muda kalian. Aku Yifan, orang yang kalian pukuli. Duan Tianqi beberapa kali. Adalah tuan muda kalian. Tuan Muda, kau tidak bisa bercanda tentang itu. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Menganggapmu monyet untuk dipermainkan. Aku akan membunuhmu. Wang Ti, sejak kau menginjakkan kaki di kota Yanjian, itu adalah langkah yang mematikan. Saat Duan Tianqi menyatukan 4 keluarga besar, dia akan menghancurkanmu dan saudara-saudaramu sampai mati, kemudian menimpakan semua kejahatan padamu. Semua orang tahu bahwa kau dan saudara-saudaramu adalah organisasi keji di balik layar dan pantas mati. Lalu kenapa kau berbohong padaku? Aku sangat ingin menjadi orang kepercayaannya. Orang kepercayaan apanya? Apa dia pernah The film memperlakukanmu was seperti orang translated kepercayaan? and Lalu narrated mengikutimu. by M. Media. Apakah ada jalan keluar untukku? Belum tentu. Tapi ada kesempatan. Minum anggur ini. Dan mulai hari ini, kita akan berbagi hidup dan mati, dan menciptakan perusahaan besar bersama. Bagaimanapun itu adalah kematian. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu. Kita akan hidup bersama, dan kita akan mati bersama. Ruang tamu. Kau punya jurus andalan tadi. Kenapa tidak kau gunakan? Kau berdiri di sana, menonton serial TV. Adik junior yang baik. Apa yang kau rencanakan untuk dilakukan hari ini? Bayar kembali uangnya dulu atau bayar kembali tanahnya dulu? Kakak senior yang baik. Kakak. Hari ini aku tidak akan memberimu uang atau tanah itu. Apa yang kau katakan? Jangan tidak sabar. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang penjahat muda, dan menjadi tirani dan tidak masuk akal juga merupakan karakteristikku. Yifan, kau menolak bersulang dan bersikeras untuk minum hukuman YN. Wang Ti, kau tidak bisa membedakan antara raja besar dan kecil. Aku tidak bermain kartu. Kenapa aku harus membedakan antara raja besar dan kecil? Aku hanya tahu untuk mendengarkan Tuan Muda. Rasakan tinju ini. Wang Ti, aku masih harus berbicara dengannya nanti. Kecuali bagian ini. Biarkan semua miliknya yang lain membusuk. Aku mengerti. Tuan Muda, Anda masih terluka parah. Kita harus mundur dulu. Nggak tahu cara mukul dia. Nggak tahu cara mukul. Aku tidak bisa mengalahkan Wang Tai. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku dewa perang dari perbatasan utara. Baiklah. Ayo pergi, jika kau bilang begitu. Pahlawan wanita Xiao Yu, kau memang orang yang baik. Kakak senior, Apa yang ingin kau lakukan? apa yang bisa kulakukan? Lalu kenapa aku tidak mengucapkan beberapa baris untuk penjahat? Duan Tianqi, bahkan jika kau berteriak sampai serak hari ini, tidak ada seorang pun yang akan datang menyelamatkanmu. Tuan Muda Ye, kamu yai. Apa maksudmu? Tidak mengerti. Ini adalah tawa eksklusif penjahat. Ini dari lubuk hatiku yang paling dalam. Cukup. Yifan, apa yang membuatmu berpikir kau bisa bersaing denganku? Bersaing. Aku tidak pernah memikirkannya untuk melawanmu. Aku hanya ingin hidup.
hidup. Kau mencari kematianmu sendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mencari, dan aku menemukan jalan menuju kematianmu. Hari ini aku akan membiarkan kalian semua. Kalian semut, lihatlah kekuatan sejati Dewa Perang dari perbatasan utaraku. Kekuatan sejati. Dominasi seorang raja. Kenapa? Kau. Tunggu. Yifan, bagaimanapun juga, kita ini, sesama murid. Jika kau terus seperti ini, aku akan memanggil guru. Panggil guru. 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 Ayo. Mari kita berteriak bersama. Guru Mas, apa gunanya kau memanggilnya? Dari awal hingga akhir, aku belum menyentuhnya. Tentu saja akulah yang melakukannya. Kakak Yifan, kau memintaku untuk membantumu membuat itu. Bubuk pelarut kai itu tidak buruk, kan? Lumayan. Tapi di depan umum. Bisakah kau tidak memeluk? Bubuk pelarut Ci. Yifan, kau hina dan tak tahu malu. Aku adalah tuan muda yang jahat. Itu juga sesuai dengan sifat tercela, seorang penjahat. Baiklah, ikat dia. Baiklah, berani kau menyentuhku? Coba saja, aku akan mencabik-cabikmu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Jangan lari, kau berani menyentuhnya. Duan Tianqi. Sekarang kita bisa mengobrol dengan baik, kan? Kau datang ke kota Yanjian. Apakah itu disengaja untuk mendekati Mengan? Kau mengakuinya atau tidak? Tuan Muda Ye sedang menanyakan sesuatu padamu. Luruskan sikapmu. Kau ingin mencaplok keluarga Yue, dan kemudian mencaplok 4 keluarga besar. Kau mengakuinya atau tidak? Kau cukup keras mulut. Bicara. Apel, tidak mendengarku. Tidak menghargai bantuan. Benar. Bagaimana aku bisa berbicara dengan mulutku dibungkam seperti ini? Apa kau mengakui apa yang baru saja kukatakan? Kau mengakuinya atau tidak? Apa yang tidak berani kuakui? Jika kau punya kemampuan, lepaskan aku. Mari bersaing di dunia bisnis dengan uang sungguhan. Apakah kau punya uang? Aku akan bersaing denganmu dengan uang sungguhan. Aku membenci orang miskin. Wang Ti, apa kau percaya nanti aku akan menyuruh ahli strategi untuk berurusan denganmu? Kembali. Aku tidak pernah berencana untuk kembali. Apel. Wang Ti sekarang sudah berdiri di tim yang benar. Kau berani mengkhianati organisasi. Awalnya aku tidak berani. Tapi Tuan Muda Ye memberi terlalu banyak. Yefern, lepaskan aku. Apa kau percaya aku akan MN cabik-cabik MU? Masih sangat galak. Hari ini, aku akan memanfaatkan penyakitmu dan mengambil nyawamu. Ikat dan tanda tangani kontrak denganku. Dewa Perang dari perbatasan utara. Ya, Dalang di balik layar, kan? ya, Kata-katamu efektif, kan? benar. Di organisasi. Sekali aku berbicara, siapa yang berani membantah? Kecuali dia. Kalau begitu, tanda tangani kontrak ini. Ini baru saja dibuat. Dapat membantumu bangun perbatasan utara. Kau bisa begitu baik hati? Kami menyediakan uangnya. Anda menyediakan tenaga kerjanya. Kita membangun bersama distrik bisnis pariwisata perbatasan utara. Dan kemudian semua uangnya masuk ke kantongmu. Aku sudah tahu itu. Kau tidak begitu baik hati? Kau tidak punya uang. Kontrak ini bagus untuk kita berdua. Aku benar-benar tidak akan meninggalkan kota Yanjian. Aku punya cara sendiri di perbatasan utara. Tapi kau sangat miskin. Bagaimana kau bisa melawan kami? The film was translated and narrated by M. Kau mungkin Media. belum tahu. Aku sudah berbicara dengan keluarga Yue. Aku akan segera mengambil alih Yue Mengeran dan menikahinya. Bermimpilah. Proyek taman hiburan itu tidak dinegosiasikan. Ayahku sudah tahu. Hanya kau mencoba mendapatkan keluarga Yue. Yevan, jangan khawatir. Keluarga Yue kami akan selalu berada di sisimu. Situasi saat ini sudah sangat jelaskan. Anda hanya bisa menandatangani kontrak ini. Ini baik untuk Anda dan saya. Aku benci. Kau hina. Tak tahu malu. Rendah. Tercela, tak tahu malu, dan hina. Itu juga sangat cocok dengan karakteristik saya. Tapi selain mengikatmu, aku belum melakukan apapun. Tapi selain itu, biarkan bawahanmu memukulmu.
Aku tidak punya apapun lagi untuk dilakukan kan. Tuan Muda Ye, kenapa dibuat serumit ini? Jika kau bertanya padaku, pukul saja dia. Apa yang kau tahu? Tuan Muda Ye berpandangan jauh. Itu. Kubis rebus sup tinggi. Singkatnya di depanmu. Hanya ada 2 jalan ini. Yang mana 2? Hanya ada 1 jalan ini. Anda hanya perlu menandatangani kontraknya. Ini baik untuk semua orang. Bagus. Aku akan menandatanganinya. Kemari, lepaskan aku dulu. Kakak senior. Kita berdua tidak bisa mengendalikan takdir kita sendiri. Dalam hal ini semuanya adalah dunia yang telah ditentukan. Tidak ada teman abadi. Juga tidak ada musuh abadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah hidup di saat ini. Dan menikmatinya selagi bisa. Karena tidak semua cerita mengikuti naskah. Jika kau tidak melepaskanku, bagaimana aku bisa menandatangani? Maafkan aku. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Di sini. Tuan Muda, haruskah kita kembali? 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Ye Feng, adik juniorku yang baik. Kita punya waktu yang panjang di depan. Tidak ada yang bilang akan hujan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini adalah tugasku.